Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat Facebooker, sampai jumpa lagi pada malam hari ini bersama kami, podcast Jamidi Al-Kubari, podcast yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif, menghadirkan beberapa bermacam ide dan gagasan untuk pembangunan kita di Kabupaten Kutai Barat ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa tema kita pada malam hari ini yaitu kita berbincang tentang dinamika politik menjelang pilkada dan juga menakar loyalitas seorang kader untuk menjalankan perintah partai terhadap dukungan kepada pasangan calon. Pada malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang sangat populer di Kutai Barat. Beliau seorang kritisi dan seorang politisi dari Partai Golkar. Beliau sering memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah daerah, bahkan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui RRI. Mungkin sahabat-sahabat semua yang ada di Kutai Barat maupun yang ada di Kalimantan Timur tidak asing lagi dengan beliau, yaitu Pak Sanerius Hanye atau Pak Hanye. Selamat malam Pak Hanye. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar Pak Hanye? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aktivitas sekarang apa Pak? Tidak ada terlalu sibuk, Ya. paling ngurus peliharaan. Ya. Banyak Pak peliharaannya Pak? Adalah Berkebun Pak? Enggak juga. kebun karet ada, cuman tidak disadap. Sudah disadap. Ya. Baik, sahabat-sahabat, itu sekilas aktivitas harian beliau. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam kepada beliau. Kita kurang lebih 1 jam ini Pak, kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan kita bisa menggali apa yang bisa kita berikan informasi kepada masyarakat. Pak Hanye, terjun ke dunia politik sejak kapan Pak? Semenjak masih sekolah di SMA, saya dibawa oleh Pak Niang atau Pak Adaniar. Iya. Waktu itu ikut pelatihan karakter des di Melang. Tahun berapa itu Pak? 4 tahunnya. Alasannya waktu itu kita ikut karakter des untuk memperjuangkan bagaimana membesarkan Partai Golkar, karena dengan membesarkan Partai Golkar nanti akan daerah kita akan dimekarkan. Jadi target 70%. Itu untuk 7 Kutai Barat tuh Pak? Iya, untuk Kutai Barat. Jadi waktu itu termasuk yang membina kita Pak Abednego. Abednego. Abednego, mudah-mudahan beliau selalu sehat. Ya, amin. Nah, beliau adalah senior. Termasuk juga Pak Yaya Martan. Dalam waktu itu tokoh yang berpengaruh yang membuat Pak Hanye terjun ke dunia politik tuh siapa Pak? Waktu itu, di zaman itu kan? Pak Sokani. Pak Sokani. Iya. Beliau masih menjadi kepala Dispinda Kabupaten Kutai. Waktu itu Pak ya? Iya. Dulu kan Golkar kan PNS boleh ya untuk PNS boleh. Boleh. Iya, jadi sehingga bisa jadi PNS, bisa jadi politisi. Kalau sekarang enggak boleh. Di politik Pak Hanye sebagai pengurus itu dimulai, atau waktu itu langsung jadi pengurus atau belum, atau langsung jadi pengurus Pak? Tidak ya? Tidak. Jadi kita menjadi anggota biasa, kader biasa. Kemudian sudah jadi pengurus kapan Pak? Baru kemarin sempat jadi pengurus tingkat kecamatan. Kecamatan Barongtongko. Iya. Pakum. Iya. Itu tahun kemarin jadi pengurus di DPD. Di DPD. Di BDD Golkar Kutai Barat. Jabatan sekarang Pak? Wakil pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Cocok memang humasnya. Iya. Bicara tentang politik Pak Hanye, tentu kita bicara tentang suka duka dalam berpolitik. Karena memang di dunia politik kan dinamikanya kan sangat sangat naik turun gitu. Kadang-kadang kita
begini, nanti besok begitu gitu kan. Kita tidak tahu dinamika politik. Nah, sebelum kita bicara tentang dinamika politik pilkada, mungkin dinamika politik selama Pak Hanyek menjadi kader Golkar pada tahun yang dulu masih SMA Pak ya. Kemudian sekarang ya, apa yang membuat terkesan buat Pak Hanyek di Golkar ini Pak? Gitu. Kalau di Golkar kebersamaannya sangat luar biasa. Luar biasa. Terus cuman kalau setiap tahun setiap periode semakin berubah-ubah, tidak sama. Cara-cara berpolitik. Gitu. Dinamikanya begitu. Dinamika berbeda. Lain pimpinan, lain ya Pak ya. Lain kebijakan. Ya. Dan memang Golkar itu kan mesin politik yang sangat matang lah ya selama ini. Pernah mencaleg Pak? 2019 kemarin oleh ketua kami Haji Jainuddin Taib menawarkan saya, cuman saya tidak mau. Iya. Dan Pak Awang Faruk juga ada panggil saya. Iya. Meminta untuk menjadi caleg untuk dari Partai Nasdem untuk provinsi, cuma saya tidak mau karena saya berpikir berpolitik ini tidak cukup kalau hanya popularitas. Tentu banyak hal lain yang harus untuk melengkapi. Makanya saya sempat juga diomeli oleh Pak Awang. Katanya kenapa harus mesti berpikir-pikir. Memang kita ya secara jujur belum siap Pak Jamidi. Iya baik. Ini menarik Pak. Jadi tadi ditawari ke partai lain. Pak Hanyek tidak mau. Tetap cinta Golkar. Pernah berpikir untuk pindah partai Pak? Belum pernah. Masih karena Partai Golkar sangat berjasa bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Kalau kita lihat dari awal, karena di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Barat dulu, beberapa kampung termasuk daerah yang miskin. Ya alhamdulillah wakil-wakil rakyat di DPP sana, di DPR RI yang dari Partai Golkar memperjuangkan misalnya perkebunan karet. Alhamdulillah kelihatan sekarang. Walaupun harga karet agak rendah. Terus juga banyaklah perjuangan kalau teman-teman dari DPP lah. Itu yang membuat Pak Hanyek tetap bertahan di Golkar. Kalau pengkaderan gimana Pak Hanyek? Sistem pengkaderan Golkar yang Pak Hanyek rasakan selama ini? Pengkaderan cukup bagus. Kalau dari DPD Partai Golkar Putar, dia terbuka. Terbuka. Siapapun yang mau jadi anggota partai silakan, karena ya barang-barang itu yang dicari kan. Partai Golkar terbuka untuk siapapun. Baik. Artinya kalau orang bilang hidup mati di Golkar itu sudah menjadi tekad Pak. Kalau misalnya ada orang menawari Pak, nanti satu saat apakah tergoyahkan? Tidak, tetap. Iya. Ini kader yang memang loyalitasnya sudah teruji ini Pak Hanyek ini. Kenapa kami senang di Golkar? Karena Golkar, kader-kader kita yang duduk di DPR RI itu tidak meninggalkan kita. Saya beberapa periode kemarin saya mendukung Ibu Hedipah, membantu Ibu Hedipah di Kubar ini. Ya alhamdulillah beliau juga termasuk salah satu memperjuangkan pemekaran Kabupaten Makamulu. Terus beliau juga memperjuangkan untuk undang-undang desa. Yang kemarin ada pembiayaan waktu beliau di Komisi 10. Komisi 2. Nah, beliau sekarang di Komisi 10 Pak Ketua. Tahun ini banyak sekali bantuan beasiswa macam. Itu dari pusat Pak? Dari pusat. Berkat perjuangan beliau. Jadi berpolitik ini menurut saya tidak mesti harus menjadi anggota DPR, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan orang wakil-wakil yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya tidak mesti harus jadi anggota DPR kan. Yang penting kita mendukung seseorang yang nantinya bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bisa secara banyak. Amanah lah. Iya, Pak Hanyek.
kita sedikit masuk ke ke tema kita tentang dinamika politik menjelang pilkada, Pak Hanye. Menurut Pak Hanye, pilkada tahun 2020 ini bagaimana menurut pandangan Pak Hanye? Ya, kita dari awal lah gitu maksudnya. Cukup menarik dan ya, seru. Seru, ya, ya. Serunya gimana Pak? Menariknya gimana Pak? Menariknya persaingannya cukup ketat. Iya, iya, iya. Ya, yang terjadi sekarang ini lah. Oke, tentunya tidak ada pilihan lain bagi kita, ya, bahwa dinamika politik itu kadang-kadang sesuatu yang memang betul-betul diciptakan, kadang-kadang memang mengalir begitu saja. Dan ini perlu kita kadang-kadang harus rasakan sebagai seorang kader. Pak Hanye merasakan itu, Pak? Rasakan. Iya. Artinya ini memang dinamikanya sangat luar biasa di tahun 2020 ini. Kita mengamati, mungkin Pak Hanye secara dalam sebagai seorang kader Golkar dan juga sebagai pengurus, tadi disampaikan bahwa tentu mengikuti sejak awal gitu. Bagaimana perjuangan Golkar di Kutai Barat, ya kita bicara sedikit mundur lah, ya sedikit mundur berjuang untuk Kutai Barat ini, Pak, terutama Golkar di Kutai Barat ini. Mungkin Pak Hanye bisa cerita lah bagaimana perjuangan kader-kader Golkar, terutama di pemilu 2019 tadi, Pak, mengantarkan Golkar menjadi 3 kursi, Pak, ya, di DPR provinsi, DPR kabupaten kota, sehingga menduduki sebagai jabatan wakil ketua DPR di Kabupaten Kutai Barat. Bisa cerita Pak perjalanan Golkar ini? Ya, kalau secara jujur perjuangan itu luar biasa dengan perjuangan ketua harian kami, Bapak Haji Ahmad Saiful, yang 2019 kemarin berjuang cukup luar biasa. Perjuangan yang cukup berat menurut saya, ya siang malam memasuki datang ke kampung-kampung menemui masyarakat untuk mencari dukungan. Iya, iya. Waktu itu pemilu 2000 sebelumnya, Pak, 2014. Ya, itu ke 1 kursi ya. 2019 dapat 3 kursi. Itu perjuangan beliau, Pak. Perjuangan Haji Ahmad Saiful. Makanya kita juga merasa sedih. Ya, kalau dikatakan kecewa, kita juga merasa kecewa dengan keputusan. Tapi ya, karena itu sudah menjadi keputusan dari DPP, ya kita apalagi. Gitu. Karena memang seorang kader tuh harus siap tidak siap, ya bagaimana. Ya, jadi itu sebuah perjuangan yang tadi saya mengamati memang. Golkar dari 1 kursi, kemudian 2019 dia jadi 3 kursi sehingga menjadi unsur pimpinan di DPR Kabupaten Kota. Ini salah satu perjuangan dari Bapak Haji Ahmad Pak Haji Ahmad Saiful Acong, ya Pak Acong, ya Haji Acong sudah. Beliau kami anggap sebagai energi baru di Golkar. Di Golkar. Iya. Baik. Oke, Pak Hanye, jadi perjalanan itu tentunya banyak suka dukanya lah. Jadi kita bicara secara dalam bahwa tidak mudah, ya, tidak mudah bagi seorang kader, ya, seperti Pak Hanye yang kader yang militan, kader yang yang loyalis sangat tinggi, sehingga harus menerima sebuah keputusan yang tentunya tidak mudah bagi seorang kader lah, bagi Pak Hanye. Apakah waktu itu dalam pikiran Pak Hanye ingin melawan keputusan partai pada saat itu, Pak? Dalam bentuk dalam artian melawan itu maksudnya saya tidak akan ikutlah keputusan partai atau dengan cara-cara yang apapun caranya, paling tidak menerima lah dengan keputusan itu. Kira-kira gimana, Pak? Kalau kita secara jujur sebagai
manusia kita merasa kecewa, Iya. ingin memberontak, ingin melawan, tapi karena itu sudah menjadi keputusan partai, Iya. jadi ya kita menerima saja lah. Artinya mungkin gimana ya, Pak Haji sudah berjuang setengah mati, sudah berjuang, tapi sudah dijegal begitu ya, mungkin gimana ya, saya tidak bisa ngomong lagi Pak Jamidi. Rasanya itu, karena kita ikut siang malam, hujan panas, apa macam. Ya, saya cukup prihatin lah dengan Pak Haji Ahmad Saiful yang berjuang begitu luar biasa. Beliau bekerja keras, apa macam. Ya, mungkin kembalilah kepada Pak Jamidi, bagaimana rasanya seandainya Pak Jamidi dibikin begitu kan? Iya. Mungkin tentu ada rasa kecewaan. Manusiawi Pak. Iya, manusiawi. Ya, jadi memang kekecewaan itu pasti ada lah. Tapi yang saya salut dengan Pak Hanyi, jadi saya mengikuti di medsos bagaimana berseliwerannya komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra, sebagainya. Saya tertarik dengan Pak Hanyi ketika mendengar bahwa keputusan Partai Golkar mendukung lain kader Golkar, dalam artian mendukung petahana, tetapi pada saat itu Pak Hanyi dengan tidak lama langsung membuat komentar status bahwa menerima keputusan DPP. Ini yang membuat kita salut Pak. Bagi kami yang generasi muda ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kami semua. Nah, pada saat itu apakah inisiatif sendiri dari Pak Hanyi atau memang hanya mengalihkan isu nih sebenarnya? Apa kira-kira gimana nih Pak? Kira-kira? Jadi ya kita sebagai kader lah. Iya. Menerima lah. Menerima dengan lapang dada. Apalagi kami dari DPP Partai Golkar, bagi yang tidak mendukung itu ada sanksi. Ada sanksi, Pak. Sanksi tegas dari DPP, ya. Dan juga kita tidak mau bikin statement yang bisa membahayakan bagi Golkar sendiri. Iya. Bahwa apapun keputusan itu ya harus diamankan gitu Pak ya. Diamankan. Sebelum ada keputusan itu mungkin orang dekat pasti tahu lah Pak ya. Tidak tahu juga. Dari Pak hanya tahunya pada waktu itu dari mana Pak keputusan DPP itu keluar untuk Pilkada Kutai Barat ini? Dari medsos. Dari medsos malahan. Iya. Beredar surat dukungan dari DPP itu Pak. Ya, cuman hampir 1 bulan tidak pernah tidur nyenyak. Setelah itu? Sebelumnya? Sebelum. Apa Pak yang dilakukan pada masa itu? Kan itu ramai sekali tuh masa itu tuh. Artinya kita mengikuti lah. Ada ceritanya begini, ada cerita begitu, yang sebagainya. Jadi sehingga membuat masyarakat ini menjadi penasaran gitu Pak. Dalam masa sebulan itu apa yang terjadi Pak? Mungkin Pak hanya bisa cerita lah sedikit. Kita kurang tidur itu kita kan memikirkan karena kita sama-sama satu perjuangan. Iya. Kita merasakan berjuang itu dengan Pak Haji Ahmad Saiful. Iya. Pengorbanan beliau itu luar biasa. Jadi rasanya jangan sampai ada perjuangan beliau itu disia-siakan. Terus upaya-upaya kader seperti Pak Hanyi, apakah ada upaya-upaya Pak, misalnya memperjuangkan beliau, terutama yang ngomong lah ke DPD atau DPP itu ada upaya-upaya Pak? Tidak ada. Dari kader DPD tidak Pak? Tidak membuat ya paling tidak ikut lobby-lobby gitu, enggak juga. Nah. Apa Pak yang menjadi mungkin pesan-pesan dari Pak Haji Ahmad Saiful atau Pak Haji Acong kepada kader-kader Golkar Pak saat ini yang Pak hanya tahu lah gitu? Beliau saat ketemu di training kemarin kita bersabar dan kita menunggu dari arahan dari beliau. Iya. Artinya kita tidak mau jalan sendiri-sendiri. Jadi kita tunggulah arahan beliau. Iya. Tapi tetap mengamankan keputusan DPP Pak ya? Insya Allah. Iya.
Karena beliau seorang berjiwa besar lah, kita lihat di beberapa pernyataannya. Karena beliau masih Ketua harian Golkar. Iya, ya. Apa Pak yang terkesan mendalam bagi Pak Hanye yang mungkin udah lama ya dari bergaul dan bersama Pak Haji Acong itu, di mata kader Golkar Pak Haji Acong itu seperti apa Pak? Beliau itu ramah, ramah, dekat dengan masyarakat. Iya. Terus beliau juga komitmennya tidak menjelat-menjelat. Mungkin dengan kejadian ini, apakah beliau terus lanjut Pak dalam kontestasi politik Kutai Barat ini? Saya tidak tahu. Iya, kalau beliau mau bersabar kan begitu gitu kan, dalam politik kan perlu kesabaran. Pak Hanye, jadi itu dinamikanya yang tadi kita sampaikan, bahwa kita ya apapun itu keputusan partai harus kita amankan gitu. Tadi Pak Hanye sudah menceritakan bagaimana perjuangan tadi dari awal membesarkan Golkar 2019, kemudian bertekad mengusung Pak Haji Acong sebagai calon bupati, kemudian realitanya tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP. Nah, selain Pak Hanye, ya, yang mungkin ya karena namanya kader kan banyak teman di Kelamanca. Suara-suara di bawah gimana Pak Hanye? Maksudnya kader-kader lain tentang keputusan DPP ini Pak? Tetap semuanya, seluruh kecamatan Pak. Seluruh kecamatan. PAC. Saya lihat di medsos kemarin ngumpul semua 16 kecamatan untuk mengamankan keputusan DPP. Langkah-langkah apa Pak yang kira-kira menurut Pak Hanye untuk mengamankan dari DPP ini, keputusan DPP Pak? Maksudnya? Upaya-upaya, jadi menyatukan pikiran kan tidak mudah ini. Kata Pak Hanye, kita ini berdarah-darah, kita ini berbulan-bulan sudah ternyata lain. Ya memang kan saja berdarah-darah, bahkan kemarin itu saat mendukung ada warga kita mendukung Pak Haji Ahmad Saiful saat pileg itu sampai ada rumah dibakar macam. Iya. Saking intimidasinya luar biasa. Gitu. Nah setelah merasakan kayak ada kesan beliau tidak didukung oleh DPP, rasanya emang sia-sia. Tapi kami sebagai kader kemarin sudah membuktikan bahwa kami juga ikut hadir dalam waktu ke KPU dan deklarasi. Iya, semua kader pengurus harian juga ada waktu itu membuktikan bahwa mendukung penuh petahana yang didukung oleh DPP. Pak Hanye, jadi kalau kita bicara tentang tadi sudah cerita selesai lah, artinya kita bicara dinamika, bicara bagaimana perjuangan kader-kader untuk memperjuangkan kadernya untuk maju sebagai kepala daerah. Ya, menurut Pak Hanye, ke depan apa yang harus dilakukan oleh Golkar atau kader Golkar, ya jangan sampai ini terjadi lagi lah Pak di pilkada atau kancah politik masa depan itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Kita jadikan ini menjadi pengalaman yang berharga, ya. Jadi bisa mengevaluasi. Itu menjadi bahan evaluasi untuk DPD Partai Golkar ke depan. Iya. DPD Partai Golkar Kutai Barat. Iya. Ada tujuan yang lebih besar Pak setelah ini Pak, kira-kira yang bisa didengar baik itu dari ketua harian atau dari DPP dan DPD untuk Golkar di Kutai Barat ini gimana? Arahan-arahannya yang bisa Bapak terima kemarin lah gitu. Maksudnya? Misalnya masa depan Golkar ke depan ini seperti apa menurut arahan-arahan? Ya. Pak Haji Ahmad Saiful boleh saja saat ini tidak bisa maju. Iya. Tetapi kita berharap lah ke depan beliau bisa maju. Iya. Jangan berputus asa. Iya. Artinya mungkin saja Tuhan punya
rencana yang lain. Iya, iya. Mudah-mudahan ke depan ya kita harus berjuang lagi. Iya, iya. Baik. Pak Hanye, sekarang Pak Hanye bagian dari partai koalisi. Ya. Kemudian Pak Hanye juga sekarang sudah menjadi tim pemenangan dari partai koalisi di koalisi yang sudah didukung oleh DPP Partai Golkar. Saya baca status hari ini, ya Pak Hanye sudah merekrut beberapa tokoh untuk bergabung dengan yang didukung oleh Golkar, yaitu Bapak FF Yapan dan Pak Haji Dewantara Arkan. Ini bagian upaya yang menurut kami luar biasa, Pak. Itu Yang lain melakukan ini juga, Pak? itu Individu. Nah, Ya. individu, personal, Mhm. artinya tidak melibatkan dari dari kelompok-kelompok misalnya tim pemenangan kemarin, tapi individu. Nah. Iya, iya, iya. Tapi tetap menunggu instruksi dari partai, Pak, ya, kalau untuk bergerak secara Kalau kita tinggal menunggu saja. Iya, iya. Tapi semua sudah masuk ke tim pemenangan. Saya tidak tahu itu. Oh, tidak. Pak sekretaris kita Pak Amiansah. Iya, ya, lebih yang sering ikut. Ya. Baik, sahabat-sahabat semua. Pak Hanye, dulu 5 tahun lalu Pak Hanye kan berada di oposisi, Pak, ya. Iya. Nah, tahun ini sepertinya berada di barisan pemerintah. Apakah Pak Hanye tetap memberikan kritiknya yang tajam kepada pemerintah daerah? Kan Pak Hanye kan kencang nih, memberikan kritik, memberikan komentar kepada pemerintah daerah tadi ini. Nah, nanti kalau Pak Hanye berada di jalur pemerintah, apakah tetap itu yang dilakukan, Pak? Kalau yang terbaik kita dukung. Iya. Yang agak kurang-kurang ya kita luruskan. Nah, terus juga perlu juga kita kawal. Ya. Kawal untuk kegiatan-kegiatan pemerintah. Cuman ya kita kritik-kritiknya bukan kritik untuk menjatuhkan. Betul. Kritik-kritik untuk membangun. Iya. Menurut Pak Hanye ini, kita bicara lebih ke depan lagi. Yang diberikan dukungan oleh DPP ini adalah tentunya tidak sembarangan, kan begitu. Perlu pertimbangan, perlu analisa yang tajam, sehingga jatuh pilihan kepada yang saat ini didukung oleh petahana. Nah, menurut Pak Hanye, Bapak FF Yapan dan Pak Haji Dewantara Arkan selama ini membangun Kutai Barat itu bagaimana, Pak? Sehingga Golkar secara tegas sudah memberikan mandatnya kepada atau surat keputusan kepada beliau berdua ini. Artinya, ya tentunya ini analisanya sangat tajam, Pak. Nah, menurut Pak Hanye bagaimana selama ini Bapak FF Yapan dan Pak Haji Dewantara Arkan membangun Kutai Barat ini, Pak? 5 tahun ini kira-kira. Yang sehingga ya sebagai kader Golkar kita harus all out membela beliau di pilkada ini untuk 2 kali periode yang kedua ini. Kalau saya secara pribadi memang masa-masa kepemimpinan beliau ini agak sedikit berbeda dengan yang dulu. Iya. Jadi kalau yang ini ya adalah. Iya. Kemajuan. Iya. Karena beliau membangun dari pinggiran, Pak. Iya. Ya, jadi dari pinggiran kota beliau bangun, daerah-daerah pelosok beliau bangun. Yang menjadi permasalahan kalau sekarang ini kalau kita mau berbicara masalah pembangunan kan di kampung-kampung kan ada dana dari ADD. Tinggal dari kepala kampungnya yang membangun. Iya. Cuman kalau saya lihat Pak Yapan perlu dengan Pak Irianto Arkan pengawasan harus cukup ketat. Iya. Jangan sampai pembangunan itu asal-asal saja. Iya. Tetapi
pembangunan itu kalau bisa yang seperti zaman Pak Rama tahan sampai 10 sampai 30 tahun lah. Iya, iya, iya. Jadi harapannya begitu Pak ya. Iya. Titipan pesan Pak, misalnya 5 tahun ke depan pemerintahan akan datang ini seperti apa yang Bapak harapkan gitu? Saya ini bicara sebagai kader Golkar. Saya ingin yang paling utama keinginan saya adalah dana desa untuk dana ADK, dana kampung itu ditambah 1 miliar. Kalau kayak kemarin katanya 800, saya minta 1 miliar. Iya. Artinya biar kampung-kampung itu bisa membangun lah. Lebih luas. Lebih luas lagi. Iya. Kalau bisa ya dilebih-lebihkan lagi. Iya, cuman kita minta kerjasama dengan LSM, dengan pihak dari kejaksaan, kepolisian juga sama-sama saling mengawasi. Iya. Jadi biar pembangunan juga lebih maju lah di kampung. Nah, terus juga kita minta juga infrastruktur di kampung-kampung juga tersambung secara baik. Tapi saya lihat sudah mulai sekarang. Sudah mulai, ya. Cuman yang jadi saya lihat keluhan sekarang ini saya lihat listrik dengan telekomunikasi. Iya. Karena kemarin kita lihat di daerah Silik Murai itu anak-anak harus datang ke daerah gunung untuk mencari signal. Iya. Kita berharap ini juga bisa menjadi program payapan. Ya itu tidak mungkin lah payapan, tapi nanti kan bisa melalui jalur-jalur partai. Teman-teman di DPP, di DPR RI bisa membantu khususnya dari fraksi Partai Golkar. Iya. Oke. Itu harapannya ke depan Pak ya. Termasuk juga kita minta juga masyarakat kita punya lahan luas. Iya. Punya lahan luas. Tetapi kita tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut. Iya. Jadi kalau bisa ada pelatihan pertanian macam. Nah, kita malu juga. Nah, kalau teman-teman saudara kita datang dari luar daerah hanya meminjam tanah kita, mereka kelola secara baik, ternyata itu bisa menghasilkan. Kenapa kita tidak bisa? Iya. Nah, jadi kita minta itu juga bisa menjadi PR lah. Bagi dinas pertanian. Jadi jangan hanya bagi bibit, tetapi betul-betul pembinaan lah. Iya. Nah, termasuk juga kesehatan. Nah, kita juga cukup prihatin juga melihat saudara-saudara kita di daerah Bongan. Iya. Nanti dibawa ke rumah sakit KIS ya kalau bisa di tambang Gunung Bayan itu. Iya. Tidak semuanya diserahkan kepada TNI, tapi di situ dibangun ada bangunan nanti dijadikan rumah sakit. Nah, di daerah Bongan sana Pak. Kita tinggal mengelola bekas bangunan itu aja. Iya. Oke, itu harapan ke depan Pak ya. Jadi harapan sebagai yang saat ini masuk ke bagian dari pemerintah, ya, insya Allah nanti akan menjadi usulan dari seorang kader Golkar untuk pemerintah akan datang. Ya, Pak Hanya, jadi untuk teman-teman di kecamatan, bagaimana Pak komunikasinya Pak? Untuk memenangkan pasangan yang menjadi dukungan DPP ini Pak. Misal komunikasi dari mungkin pribadi lah, teman-teman di lapangan itu seperti apa kondisinya? Siap. Semuanya siap Pak ya? Pokoknya siap untuk mengamankan perintah Partai Golkar untuk memenangkan pasangan yang sudah didukung oleh kader Golkar, Pandar Arka. Jadi tidak ada melenceng. Tidak melenceng. Ya. Memang terbukti nih Pak Hanya secara pribadi jalan gitu, merekrut masyarakat segala macam itu. Karena kalau kita tidak begitu kan sanksinya cukup tegas. Tegas. Ya. Iya. Mungkin Pak Hanya setelah ini mungkin punya bayangan Pak. Ya, bayangan ke depan bagaimana nantinya ya sebagai seorang kader yang saya katakan tadi sangat militan sekali ya ke depan. Kalau nanti ada pendatang baru Pak, ya pendatang baru kemudian datang, kemudian Pak Hanya kemudian dipinggirkan, kalau itu terjadi bagaimana Pak kira-kira Pak? Tidak masalah. Kita bukan cari jabatan. Iya. Di partai kita
kita tidak cari jabatan. Kalau kan sebagai kader kayak kita, kalau memang ada kader potensial silakan. Saya dukung. Iya. Kalau ada pendatang baru tidak masalah. Kalau potensial silakan. Iya, iya, iya. Ini memang kader yang militan nih, Mas Rizky. Ini penonton di studio nih ada sekitar 30 orang. Ya, jadi banyak. Kalau misalnya Pak Haji Acong, ya, apa namanya, atau Pak Haji Ahmad Saiful, ke depan misalnya tidak lagi di politik, gimana Pak? Karena ada desas-desus beliau akan istirahat di dunia politik, konsen ke dunia bisnis. Nah, kemana arah kader Golkar ini nanti kalau begini Pak? Saya belum dengar. Itu kan hanya isu-isu. Iya. Artinya kita belum mendengar langsung dari beliau. Iya. Tapi saya yakin lah beliau tetap di politik masih kan. Kita akan mendukung beliau menjadi calon ketua DPD Partai Golkar. Kapan itu musdahnya Pak? Belum tahu musdahnya. Oh, iya. Iya, jadi ini memang seorang kader yang sejati lah, ya. Sebagaimana kita tidak salah mengundang beliau pada malam hari ini. Kuping jadi ngembang. Iya. Baik, sahabat-sahabat semua, silakan bagi Anda semua kalau ingin memberikan pertanyaan atau memberikan komentar di kolom komentar. Nanti kami akan tanyakan kepada beliau seputar dari perbincangan kita pada malam hari ini. Ini Pak hanya ada dari Bang Ghazali Rizal Mun, ini dari Jakarta Pak. Beliau mengatakan, Pak hanya kader Golkar sejati. Salam hormat dari Jakarta Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih Bang Ghazali. Kemudian kita baca komentar. Mana tadi ya? Ini ada sedikit komentar yang bagus. Tetap semangat. Semua ini adalah awal yang baik, kesuksesan yang tertunda. Ya. Terima kasih Mbak Santi Rosita Dang Bigung. Ini kader Golkar Pak. Iya. Iya. Baik, Pak Hanya. Apa Pak pesan-pesan dari Pak Hanya kepada teman-teman kader Golkar di seluruh Kabupaten Kutai Barat ini Pak? Kan Pak Hanya kan salah satu yang mewakili lah. Ya, kalau saya secara pribadi, teman-teman ayolah kita mendukung taat dan mendukung mengamankan keputusan partai. Kita menangkan. Artinya kita hari ini kita mundur satu langkah, tapi ke depan kita harus persiapkan. Yeah. Artinya memenangkan Bapak F. Pandan Hadiah untuk Arkantin sebuah hal dramatis sekarang Pak ya. Insya Allah. Artinya kita berjuang terus dan ya sampai beliau. Apalagi beliau hanya 3,5 tahun saja. Yeah. Artinya siapapun yang nanti akan maju kan nol semua. Iya. Berjuang dari awal kan gitu. Dari awal. Iya. Ada komentar dari Bang Johansa, ini salah satu wartawan kita. Dalam politik itu hanya ada dua sikap. Pertama idealisme, yang kedua negosiasi. Jika memungkinkan harus ada sikap. Nah, ini sikapnya sudah jelas tadi. Ya, sikap kita adalah, kata beliau, mengamankan kebijakan DPP. Jadi di lapangan harus masif bergerak. Jadi supaya kebijakan partai itu bisa berjalan dengan baik. Baik sahabat-sahabat semua, ada komentar lagi sebelum kita baca. Ya.
Pak Hanya mungkin ada apa namanya yang perlu disampaikan Pak, misalnya terutama untuk para partai koalisi yang saat ini bergabung dengan Golkar. Ada pesan-pesan Pak? Kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu bukan ranah kita. Oh iya. Hanya kader biasa aja. Iya, iya, iya. Misalnya siapa tahu nanti terima kami dengan lapang dada atau Tapi mari jelas, kita bekerja sama dan sebagainya. yang jelas kami minta juga kepada tim sukses Koalisi. tim koalisi, Mhm. minta jangan kami diejek-ejek. Oh ya, Saat ini ya kan butuh dukungan. dukungan. Butuh dukungan. Tetapi ini masih ada segelintir oknum-oknum yang mengejek. Iya, Nah, iya, iya. mengejek. Artinya tolonglah jaga perasaan kami. Mhm. Kami lagi berduka lah. Iya, Artinya berduka dengan keputusan ini. keputusan ini. Iya. Jadi artinya jangan diejek-ejek karena ya kita kan butuh orang. Betul, betul. Orang untuk mendukung kita, Iya, untuk memenangkan. Tapi kalau diejek-ejek itu kan pasti ada yang tersinggung. tersinggung. Iya, iya, Karena betul. kalau namanya kita mencari simpati orang itu kan tidak ya dengan berbagai macam cara lah. Iya, Tidak mesti harus kita datang macam, tetapi mungkin cara sikap Mhm. yang baik Mhm. itu bisa menjadi orang menjadi bersimpati kepada kita. Iya, iya, iya. Dan itu sudah dilakukan kami di grup Sahabat Asa. Sahabat Asa. Nah, artinya sekalipun orang-orang itu menyerang, kita tidak melawan, Iya, dan juga menyerang orang itu kita tidak mau, dan sesuai arahan dan perintah dari Pak Haji Ahmad Saifullah Chow. iya, iya, iya. Artinya saling menjaga perasaan lah Pak ya. Jaga perasaan. Artinya kader-kader partai lain yang saat ini sama-sama kita di partai koalisi ya terima dengan lapang dada, kemudian jangan saling mengungkit-ungkit masa lalu gitu Pak. Masa lalu, Ya, dan juga kalau bisa jangan bikin blunder. jangan bikin blunder. Ya, ya. Karena memang ini menjadi PR bersama Pak. Jadi yang harus saling menjaga perasaan kita masing-masing. Intinya adalah semua apa yang kita lakukan ini dengan perasaan yang lapang dada ya Pak, yang kita ingin lakukan. Ya, kita tunggu. Ada komentar lagi? Oh, belum ada. Kita masih ada waktu 5 menit Pak Hanya. Apa yang bisa ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman? Ya, semoga ini menjadi guru dalam kehidupan berpolitikan kita di Kutai Barat. Saya mengajak teman-teman itu memilih dengan nurani, Ya, bukan karena arahan. Ada yang karena ya namanya juga sekarang ini kan banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi, iya, iya, mempengaruhi orang-orang. iya, Terus kita minta juga pilihan kita boleh berbeda, tapi silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik lah. iya, Gitu. iya, Kan kadang-kadang kan kalau dulu kan kalau kita sudah beda pilihan jadi ada sebenarnya ada sekat-sekat lah, ada cuek-cuek. Bisa jangan begitulah. dengan begitu. Iya, iya, Jadi kita harus jaga. Dan juga saya minta juga Pak Yapan dan Pak Diontarkan jangan ada kalau ada kesan bahwa ada yang rapor merah, rapor apa macam. iya. Tapi Semuanya harus tapi saya dibangun. lihat juga, beliau juga cukup bagus, karena ADK juga saya lihat tetap dikucurkan di mana walaupun sekalipun daerah itu kalah. Iya, iya. Salah satu pilgub yang dulu, Yang dulu tapi tetap dicairkan gitu. dicarikan. Artinya itu luar biasa lah. Iya. Kalau tidak bisa maju kampung itu ya tinggal Petingginya, tinggi aja. Gitu. tinggal kepala desanya, Ya, kepala desa. bagaimana ya memanage Ya. dana desa. Memang secara umum Pak Yapan dan Pak Hedi Antarkan sudah memberikan real pembangunan yang nyata Pak. Jadi tadi cerita tidak ada daerah kalah, tidak dicairkan, semuanya dicairkan. Ya tergantung dari kepala desanya atau petingginya. Baik sahabat-sahabat semua, waktu kita sudah habis ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini salah satu pelajaran politik bagi kita, bagi generasi muda terutama yang nantinya akan terjun ke dunia politik secara
jauh gitu. Pak Hanye, kapan ada rencana mau pensiun dari politik, Pak? Politik itu seru, Pak. Seru. Karena di setiap titik kehidupan juga banyak orang berpolitik. Berpolitik secara tidak langsung gitu. Langsung. Tapi ya berpolitiknya ya harus kita jujur. Ya. Jangan berpolitik mengakali ya. Iya, betul. Oke, sahabat-sahabat semua, demikian perbincangan kita pada malam hari ini bersama seorang kader yang sangat militansinya luar biasa, Bapak Hanye. Ya, beliau ini menunjukkan kebesaran jiwa, kemudian memberikan contoh kepada kita, terutama generasi-generasi muda, bagaimana kita bersikap dalam berpolitik, bagaimana kita melakukan upaya-upaya, meskipun kata beliau tadi hati ini berat menerima kenyataan sebagai kader, tetapi apapun ya, karena itu merupakan sebuah perintah partai, ya tetap mengamankan dan memenangkan pasangan calon yang akan dimenangkan pada Pilkada 2020 ini di tanggal 9 Desember nantinya. Terima kasih Pak Hanye. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran kita, ya, dan semuanya ada hikmahnya. Kata teman-teman di lapangan, ya, semuanya akan indah pada waktunya. Ya, perlu kesabaran, perlu kejiwa besaran kita sebagai seorang kader. Ya, semua partai akan mengalami itu semua. Nanti pada masa waktunya juga akan menjadi dewasa dalam dalam berpolitik. Sebelum saya tutup, kita bacakan dulu komentar dari Sekretaris Golkar, DPD Golkar Kabupaten Kutai Barat, Bung Hamniansah. Kata beliau, masuk organisasi itu adalah proses. Kita belajar dan pembelajaran. Artinya, salah satu pendidikan pendewasaan diri dalam organisasi tersebut, jaya karakter des. Apa itu Pak Hanye? Karakter des itu sebentar. Ya, itu perlu jelaskan Pak Hanye. Sebagai kader Golkar itu gimana? Karakter des, sebentar ya. Yang jelas waktu kita ikut latihan karakter des itu kita diarahkan menjadi kader yang militan, ya. Karakter des itu adalah kader penggerak teritorial desa. Oh, kader ya, artinya kita harus menguasai di lingkungan. Makanya saya kadang-kadang bingung di Kutai Barat ini. Di saat pilkada ini adik dukung yang sana, dukung tetangga, kakak dukung sebelah, mertua dukung yang lain. Artinya itu kenapa kok gitu politik bilang orang di sini politik nempirai. Oke. Terima kasih Bang Hamniansah. Mudah-mudahan lain waktu kami akan undang di podcast Jamidi Al-Kubari, kita bicara tentang tema-tema lain nanti. Malam hari ini kita memang khusus mengundang Pak Hanye karena beliau kemarin ketika kita hubungi langsung bersedia. Jadi mudah-mudahan nanti Bang Hamniansah juga bersedia untuk kita undang di podcast ini. Sahabat semua, terima kasih. Mudah-mudahan bincang kita ini memberikan manfaat. Salam hormat kami Pak kepada Pak Haji Acong, Pak Haji Ahmad Saiful, dan juga Pak Asrani. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan kemudian kepada seluruh kader Golkar, kami sampaikan salam hormat. Mudah-mudahan perjuangan kita, ya perjuangan untuk memajukan Kutai Barat ini 5 tahun ke depan bersama-sama kita wujudkan di Kutai Barat ini. Hindarkan perpecahan, hindarkan pertikaian, bahwa Kutai Barat perlu kita semua, ya Pak Hanye ya. Semua kita, sehingga kita bersatu untuk memajukan Kutai Barat ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi dengan saya nanti di podcast berikutnya dengan konten-konten lain. Dan saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Pak Hanye.